saya dari Prodi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya tahun 2021-2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari mata kuliah analisis kebutuhan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Aziza MPD dan Pak Somedran SPD MPD. Baiklah, langsung saja kepada pembahasan. Baiklah, mengenai tugas dari analisis kebutuhan ini merupakan hasil observasi dari observasi lapangan secara langsung. Nah, di sini saya sudah melampirkan lembar hasil identifikasi dan analisis kebutuhan belajar masyarakat. Nah, identitas lokasinya, nama desa Dusun Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, nama surveyornya itu Ibu Yusmala Dewi. Nah, untuk komponennya itu saya sudah melampirkan di dalam dokumen tersebut. Yang pertama itu masukan lingkungan, yang kedua masukan sarana, yang ketiga masukan mentah, 4 proses, 5 keluaran, 6 masukan lain, dan 7 pengaruh. Nah, untuk kondisi empirik desanya, di Dusun Tanjung Enim ini memiliki masyarakat terutama ibu-ibu yang merupakan ibu rumah tangga, sehingga sentra industri Bukit Asam tertarik untuk menyediakan wadah binaan sehingga masyarakat sekitar Dusun Tanjung ini memiliki kegiatan dan penghasilan tambahan dengan binaan batik kujur ini juga dapat melestarikan dan mengembangkan ciri khas Tanjung Enim, dan masyarakat Tanjung Enim juga sangat antusias untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, dan ada sekitar 30 lebih ibu-ibu yang ikut berpartisipasi dalam binaan tersebut. Yang keempat, cuaca yang kurang menentu dalam penjemuran kain. Nah, untuk bulan September terakhir ini, cuaca di Tanjung Enim seringkali hujan, baik itu di siang hari ataupun malam hari, sehingga dalam penjemuran kain juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Potensi sumber daya. Nah, sebelum masyarakat ikut berperan dalam binaan batik kujur ini, mereka diikut sertakan dalam pelatihan terlebih dahulu. Nah, walaupun mereka tidak berperan dalam binaan sentra ini, mereka juga bisa membatik mandiri ala rumahan ataupun kegiatan yang lainnya. Nah, dalam binaan batik kujur ini juga bukan hanya motif itu saja, namun bisa request motif yang lainnya. Nah, di binaan ini juga bukan hanya pemesanan kain batik saja, namun bisa pesan produk lain seperti kemeja, shawl, dan lain-lain. Nah, yang kerjasama dengan binaan menjahit di ruang lingkup SIBA, ruang lingkup Sentra Industri Bukit Asam. Nah, untuk solusi atau program yang direncanakan, untuk programnya itu satu, menambahkan SDM untuk berperan dalam binaan SIBA batik kujur ini. Nah, yang kedua, ikut serta dalam gerai Muara Enim. Nah, gerai oleh-oleh Muara Enim ini baru bukaan pas bulan November akhir, sehingga batik kujur juga bisa ikut berpartisipasi, ikut serta dalam pelaksanaan gerai oleh-oleh Muara Enim. Nah, yang ketiga, membuka kerjasama dengan kelembagaan atau usaha yang lain. Nah, hal ini masih direncanakan oleh pihak binaan batik kujur tersebut. Nah, yang keempat, meningkatkan strategi marketing pasar, karena pemasaran semenjak masa pandemi ini pemasaran mulai menurun, dan akan ditingkatkan lagi strategi marketing pasarnya. Mungkin akan membuka all shop atau lainnya melalui online. Nah, yang kelima itu pelatihan manajemen keuangan. Nah, pelatihan manajemen keuangan ini itu masih terencana, mungkin dilaksanakan di bulan-bulan Desember ini. Nah, untuk indikator keberhasilan pelaksanaan program, yang pertama, masyarakat ikut serta berpartisipasi dalam binaan batik kujur ini dengan baik dan sampai akhir. Nah, yang kedua, masyarakat tertarik untuk kunjungan ke stand batik kujur Tanjung Enim dan sesuai target kunjungan. Pastinya binaan batik kujur ini dalam gerai oleh-oleh Muara Enim memiliki target kunjungan.
Nah, jika target kunjungan itu tercapai, maka program tersebut akan dikatakan berhasil. Untuk program yang 3 itu mendapatkan kerjasama dengan baik dan mendapatkan keuntungan bersama. Kan program yang ketiga itu tadi membuka kerjasama dengan kelembagaan dan usaha lain. Jadi program tersebut bisa dikatakan berhasil ketika mereka sama-sama menguntungkan dan sama-sama berjalan dengan baik dan lancar. Nah, yang keempat, program yang keempat mencapai target pasar yang sudah dirancang oleh binaan Batik Kujur. Sebelum kita melakukan strategi marketing pasar, kita pastinya bisa menentukan yang namanya target pasarnya, target pasar untuk penjualan produk. Nah, program ini bisa dikatakan berhasil, target pasar itu bisa tercapai. Nah, untuk program yang kelima, pelatihan manajemen keuangan, itu indikator keberhasilannya dalam manajemen keuangan dengan baik dan dari keuangan pribadi maupun keuangan dalam pengelolaan Batik Kujur. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.